pecah sendiri, bukan karena kamu pukul atau apa, Mbak? Enggak, pecah sendiri. Jadi ya bisa ya? nggak tahu ceritanya atau sudah pecah. Faktor usia kacanya juga kali Bisa ya. jadi. Karena saya ngecium bau kamar kamu kayak kamar lama gitu. Kayak spraynya kayak kain cie. Itu sih yang saya masuk. Kalau sosok pocong yang digambar Roy ini, Mbak Kiki pernah ngeliat nggak? Pernah, Pernah juga. pernah. Dan Cuman yang tadi Mbak Kiki bilang pocong itu yang iya. seperti ini. Pernah. Gitu. Ini makhluk-makhluk ini sebenarnya menjaga, melindungi, atau sebenarnya marah sama dia, Roy? Menjaga, melindungi atau marah? Nempel. Nempel aja. Jadi karena dia memberikan satu kontribusi, jadinya makhluk-makhluk lain bisa nempel. Nah, saya curiga nih, Kiki harus jujur sama Roy karena di sini ini ada semacam umpan balik nih, gitu. Ya, dapat feedback. Bukan unconditional love gitu, tapi mereka butuh dari kamu sesuatu. Makhluk-makhluk ini pernah meminta sesuatu nggak dari Mbak Kiki? Nggak pernah, cuman memang beberapa waktu terakhir ini ada yang minta dinyalain dupa. Menyan. Kamu praktek konsultan spiritual? Pernah. Pernah maksudnya kamu melakoni? Masih. Pernah saya berguru, cuman nggak cocok sama batin saya. Oh, kepribadiannya. Sama bukan sama kepribadian, cuman memang saya ada tertarik sama seperti itu. Cuman saya nggak cocok kalau disuruh makan kembang. Nyala pahit ya. Itu yang minta sosok yang mana, Mbak? Yang minta dupa dan menyan? Nggak tahu, itu sih sudah lama. Ada bisikan aja gitu? Ada bisikan aja. Cuman memang baru terrealisasinya kemarin. Oh, Mbak Kiki kasih? Kasih. Setelah itu ada yang terjadi nggak? Nggak ada. Bisikan itu terus hilang? Bisikan itu hilang. Praktek konsultan spiritual? Pernah. Pernah maksudnya kamu melakoni? Masih. Pernah saya berguru, cuman nggak cocok sama batin saya. Oh, kepribadiannya. Sama bukan sama kepribadian, cuman memang saya ada tertarik sama seperti itu. Cuman saya nggak cocok kalau disuruh makan kembang. Nyala pahit ya. Itu yang minta sosok yang mana, Mbak? Yang minta dupa dan menyan? Nggak tahu, itu sih sudah lama. Ada bisikan aja gitu? Ada bisikan aja. Cuman memang baru terrealisasinya kemarin. Oh, Mbak Kiki kasih? Kasih. Setelah itu ada yang terjadi nggak? Nggak ada. Bisikan itu terus hilang? Bisikan itu hilang. Bisikannya selalu dibisik-bisikin yang enggak kan ya? Betul. Tapi kamu nggak pernah nurutin banget kan? Untuk 3-4 tahun terakhir ini saya lebih cuek dan masa bodo amat sama mereka. Iyalah. Cuman anak saya, jadi anak saya nih bisa ngelihat seperti itu. Kalau ada yang baru dia pasti nanya, dan saya terganggu juga. Serem sih. Anaknya emang sensitif ya, Roy? Iya. Sensitif. Matanya. Iya. Menurut saya ada beberapa hal yang harus dibenahin sih sebenarnya ya. Jadi dari rumahnya saya pengen, tadi saya bedah rumah, ternyata ada yang banyak pecahan-pecahan kaca yang buat ngaca. Kemudian di depannya ada buffet, dan juga saya ngelihat ada foto perkawinan ayah dan ibu kamu ya. Di situ saya ngeliat melaju lagi, saya lihat. Melihat dapur sih. Dapurnya nyampur jadi dapur basah dan dapur kering. Dan di samping dapurnya itu ada kaca. Apa tuh ya? Kaca dapur. Terus bawah. Jendela Itu dapur. juga pecah. Iya, yang pecah. Aku ngeliat banyak sekali
di rumahnya Mbak Kiki pecahan-pecahan kaca dan pecahan-pecahan retakan-retakan piring pun saya ngeliat ada kayak cuil gitu. Bener kan? Gelas, piring semua nggak ada yang pernah lama. Jadi kita pakai gelas plastik. Kalau Jadi yang karena beling kalau kaca pasti selalu pecah, nggak pernah lama. Tamunya Beli tuh, selusin sebulan habis. karena ada aja gitu. Ada aja yang pecah semua. pecah gitu, ada pinggirannya. Kayak sekarang dia pakai gelasnya gelas plastik. Tahu nggak hubungannya apa? Karena di rumahnya banyak makhluk halus, jadi bisa kayak gitu. Ini serem banget loh kalau aku berani jamin ya. Ini hantu. Semua baru saya gambar 2, tapi masih ada sisanya banyak. Kau harus jaga diri. Betul. Karena seorang Rekiyoshi gak bisa ngabisin semua power Roy untuk satu orang aja. Aku harus saving energi juga. Berarti kalau 1 sampai 10 keadaan kamu bahaya adalah 8 sampai 9. Kalau yang 10 udah gawat banget, lo harus itu 8 atau 9. Kadang naik turun gitu. Ya itu pengaruh ke emosi orang rumah juga. Oh jadi bukan cuma Mbak Kiki aja yang kepengaruh ya emosinya. Iya, Sering ada ribut-ribut gitu juga. sering ada ribut dia justru. Semuanya panas gitu ya. Kalau misalnya tadi dibilangnya pecahnya kan karena tadi terjadi karena ada makhluk halus. Kalau di rumah misalnya memang ada yang pecah, kita kadang nggak sengaja kepecah kaca atau bagaimana itu boleh didiemin aja atau mesti ganti juga ya? Ganti untuk dong, ganti. untuk feng shui-nya nggak bagus ya? Atau? Iya, jadi kalau misalnya ada pecahan-pecahan gitu, sebenarnya kalau memang bisa ganti ya ganti aja gitu. Kalau gelas ada kaca yang pecah. Apapun yang pecah diganti Iya, langsung. iya. Kalau bisa karena energi, kita berbicara tentang energi, itu ngaruh banget sih. Kalau harus nempel, Iya. rumahnya ini kebanyakan kaca pecah, kayaknya enak buat sarang. Gelap, itu juga bagian dapur kamu agak gelap nih. Saya ngerasa gak nyaman aja gitu. Di bagian itu. Gelap lembab. Lembab tuh. Iya itu yang saya lihat sih. Terus di dapurnya dia kayak ada gantungan apa itu ya, plastik gitu gantung. Itu alat-alat dapur yang plastik yang digantikan itu Cuman sekarang dipakai. beda, kalau itu beda rak. Di daerah dapur ada plastik gantung, itu ya kumpulan plastik-plastik Oh iya bekas. kumpulan plastik. Kalau ada barang-barang yang udah ini tolong dong dirapiin. Rumah kamu tuh sekalian aku lihat di bedah rumah ternyata banyak titik-titik lembab gitu. Terus ada WC 1 yang nggak kepake. Bener ya? Hanya satu. Hah? WC hanya satu. Halo, satunya lagi tau nggak di mana? Jadi aku ngeliat satu WC. Ini nggak tahu deh kamu bisa ingat apa nggak Mbak Kiki. Di dalam WC tersebut angker dan hawanya nggak enak. Dan aku nggak tahu kenapa ini muncul tiba-tiba. Berkaitan dengan WC dan Kiki ada kaitannya juga dengan makhluk halus yang lainnya. Tapi kata kamu tadi WC cuma satu kan? Padahal sebenarnya saya ngeliat ada WC. Mungkin ada lubang seperti bekas sumur mungkin. Oh, that's my point. Ya. Dulu itu sebenarnya untuk WC, untuk kamar mandi. Sebenarnya itu bekas lubang sumur. Itu dia. Jadi dia posisinya di bawah kitchen set. Itu angker, Roy. Angker. Gitu dibuka. Itu pernah keluar ular juga. Di juga. Jangan di. Sengaja. Itu mama saya. Eh, Mama saya yang Mama kamu. Cuman- Ya udah deh. itu juga rumah mama saya soalnya. Iya. Iya sih kelihatanmu mama kamu karena saya ngeliat banyak pajangan-pajangan yang oldies tua ya. tahun 80 70 gitu kan keramik dan saya ngeliat ada foto perkawinan gitu sih. Nih makanya Saya mau nanya, tadi kan Mbak Kiki bilang melakukan pekerjaannya sebagai ya pembuka aura dan juga apa guling Puter giling. puter giling. tergiling. Dalam menjalankan pekerjaan itu benar-benar yakin gak pernah minta bantuan makhluk-makhluk ini? Nggak pernah. Tapi itu keyakinan diri saya sendiri. Entah itu seperti naluri. Oke, saya mau coba tanya ke Roy. Waktu Ya. dia melakukan itu, apakah dibantu makhluk-makhluk ini, Roy? Dibantu,
Tapi dia nggak sadar Mbak Kikinya. Sangat dibantu sekali. Saya Ya, tuh, karena saya ada pakai kembang juga sih. Pakai kembang juga ya tadi ya. saya ngelihat ada sosok putri. Tapi bajunya hijau dan kuning. Tapi bukan Ibu Ratu Nyi Roro Kidulnya. Saya tahu. Kamu tahu itu siapa? Tahu. Wow. Pernah Saya ngeliat? nggak usah capek-capek jelasin nih ya. Mimpi. Mimpi. Kamu lihat itu di mana, Roy? Eh, Ada di rumahnya kah? ada di dalam dirinya dia. Kalau dipanggil bisa keluar gitu. Di sukmanya dia, di jiwanya dia. Ada selendangnya warna kuning dan hijau. Tapi saya tidak bilang ini suatu tokoh ya. Gitu. Jadi kalau lagi dia emosi, sosok itu yang keluar dari dirinya. Saya rasa Mbak kalau Kiki. lagi emosi ini deh. Kalau dia emosi yang ini. Iya. Kalau ini lebih kayak menjaga gitu. Justru karakternya yang baik, yang ini. Justru yang emosi. saya rasa ngebantu saya untuk puter giling itu Yang ini. ini. Nah ini nih. Emang udah berarti udah ketahuan ya kasusnya satu persatu kita udah bedah. Dan ternyata memang yang ini yang hijau kuning ini. Pakai kemben hijau kuning dan kerajaan. Kak, mau nanya Boleh. sama Mbak Kiki. Gimana caranya sih kalau memang rumah tangga yang udah renggang gitu, terus dibantu dengan hal-hal yang seperti ini gitu? Saya Aku ada nggak nyampe main, sih. ada main tarot juga. Tarot. Jadi saya buka seperti di media sosial dan mereka konsultasi sama saya, mereka minta solusi sama saya, dan 2 tahun terakhir ini itu seperti naluri. Bagaimana caranya saya bisa bantu mereka? Gitu. Jadi kayaknya Mbak Kiki nggak sadar kalau praktek yang dia lakukan itu dibantu sama makhluk ini ya, Roy? Iya, tapi ada yang baik. Masuk buka ke tarot, Iya. ini itu dibisikin. Mereka yang bisikin. Iya mereka yang bisikin. Oh. Dan saya bilang nih Put, yang paling baik di antara semua yang ini, yang baju kuning ini, yang selendang kuning sorry. Baju hijau selendang kuning itu ya. Sampai sini ininya sampai terbang-terbang gitu. Kayak Oke. princess, Em, tapi kayak yang kamu lihat dan yang kamu rasain, ada Ya. nggak salah satu dari sosok yang kamu gambar ini di tengah kita sekarang di studio? yang ini. Yang ini ada di sini. Panggil ini akan ada kehebohan dan apa ini namanya? Tapi sosok ini bisa pergi, Roy, dari dia. Hah? Saya udah janji sama diri saya sendiri untuk bisa kontrol emosi. Oke, good. Berarti bagus. Tapi harus dipancing emosinya juga sih untuk keluar kantornya. Kan kamu udah nyampe di menembus mata batin. Artinya orang-orang yang masuk sini udah consider, maksudnya udah apa ya? Meyakinkan diri kalau gue di sini udah tahu gue mau ngapain. Either mau dilepas atau apa, dia kan harusnya tahu tujuannya ngapain. Nah maka itu nih sekalian aja buang sampahnya yang kesini di sini dengan keluarin nih panggilan ini. Mau diusir nggak makhluk ini, Mbak Kiki? Mau, karena memang mengganggu bukan ke saya sebenarnya, cuman anak saya. Jadi terpengaruh sekali anak saya ini. Jadi kalau ada apa-apa mereka ganggu anak saya ngomong ngadu sama saya. Ngadunya Seperti itu, seperti apa? ngadu. Mama, aku tadi diliatin sama setan. Maksudnya dia cerita nggak? Dia bentuknya, cerita, sosoknya? dia cerita. Seperti apa? Setannya seperti apa? Setan black, Kata apa? setan black, Black. hitam. Oh oke, baik. Saya mau ini lihat foto-foto ini bau ya. Mbak Kiki bawa sesuatu gak hari ini yang bisa Roy cium dan lihat dan Roy rasakan sensasinya seperti apa? Bawa. Nih.
dia bawa sesuatu untuk biar ngundang ini masuk, Roy. Artinya kalau dia suka ngamuk-ngamuk, dia akan bikin kekacauan dan ngamuk-ngamuk. And then I mean, it's like, why you laugh at that? Iya. Bayang kalau dia ngamuk. Oke. Ustaz. Ini apa Mbak Kiki? Ini ada yang datang sendiri juga. Iya nih. Oh ini banyak Ini banget datang sendiri. jimatnya. Jimat-jimatnya ya. Ini saya. Iya, iya silakan. Iya, iya. Jelasin satu-satu. Waduh. Ini seperti mata tombak sebenarnya. Kita sih sebenarnya nggak bisa anggap remeh ya. Ternyata di 2018 tuh masih ada begini ya. Akunya awalnya nggak percaya gitu. Bisa ada sih zaman segitu, tapi ternyata ada gitu. Memang ada, real. Tapi kok bisa sampai diikutin sebegitu banyak gitu ya? Iya, karena dia praktisi supranatural. Banyak banget ya. Keluarin semuanya. Kak Roy, Iya. mungkin ya kalau dia kan sadar diikutin sampai belasan Ini gitu koin kan. zaman Iya. dulu. Kalau kita yang nggak ngerti apa-apa, berasa nggak diikutin? Ya pasti berasa lah, kayak Tetap nggak bisa berasa? tidur, duduk merinding, ada yang ngeliatin kalau di WC. Berasa itu Iya pasti berasa. Kok nggak enak badan ya? Tiba-tiba kayak ada yang nyantolin di sini. Ngeliatin kalau lagi ke WC. Kamu suka ngerasa gitu ya? Aku sih enggak sih, cuman aku ngerasa justru aku kayak dijagain sebenarnya. Kayak lewat mimpi-mimpi itu kalau ada kejadian. Tapi kayaknya yang dialami Mbak Kiki ini beda, nggak seperti itu nih. Karena kayaknya dengan benda-benda ini justru malah mengundang makhluk